Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prasetyo dari kelas Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisika Industri dibimbing oleh dosen Bu Khairatul Mursidah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama, keseimbangan. Pernahkah kalian melihat gedung pencakar langit yang berdiri kokoh, yang tidak roboh, atau jembatan yang panjang yang biasanya dilalui oleh mobil-mobil berat atau truk, itu tidak roboh jembatannya? Semua itu disebabkan karena bangunan tersebut berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan benda penting dipelajari karena banyak bidang ilmu. Misalnya bidang arsitek atau teknik sipil, merancang dan mendesain rumah kokoh, mendesain bangunan, gedung, pabrik, dan lain-lain. Untuk di bidang olahraga, judo, senam, dan tinju. Dan di bidang medis atau terapi, kekuatan otot untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ya penting untuk sangat banyak manfaat untuk mempelajari tentang keseimbangan. Kesetimbangan partikel. Kesetimbangan merupakan suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan dalam hal besaran namun berbeda wujud maupun jenis. Partikel merupakan benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 atau sigma sama dengan 0. Apabila pada bidang X, Y resultan gaya juga sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Sebuah beban masanya 9 kg digantungkan tali pada dinding. G-nya 10 meter sekon pangkat min 2 dan sistem di atas dalam keadaan seimbang. Maka tentukan besar gaya tegangan pada kali BA dan BC. Diketahui masanya 9 kg, G-nya 10 ms pangkat min kuadrat, yang dicari T1 dan T2. T1, T2. Ini bangunannya ya. Pandangan titik B, ini titik B. Syarat seimbangnya sigma F. Sigma F sama dengan 0, T2X min T2X sama dengan 0 juga. T2 cos 53 derajat, ini 53 derajat sama dengan T1 cos 37 derajat. T1 sama dengan 0,75. T2 sesuai persamaan pada bangunan 1, ruang 1. Selanjutnya, sigma Fy sama dengan 0, T1Y plus T2Y min W sama dengan 0, T1Y plus T2Y sama dengan W, T1Y plus T2Y sama dengan M kali G persamaan 2. Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh 0,75 T2 0,6 plus T2 0,8 sama dengan 50. Dijumlahkan 1 ini dijumlahkan semua 0,75 tambah 0,26 tambah 0,8 hasilnya 1,25. T2 sama dengan 50 tetap. T2 sama dengan 40 Newton. T1 nya 0,75 dikali hasil T2 nya 40 Newton sama dengan 30 Newton. Gerak rotasi. Gerak rotasi melingkar adalah
Gerakan pada bidang datar yang lintasannya berupa lingkaran. Macam-macam gerak rotasi yaitu 1. Momen gaya atau torsi, 2. Momen inersia, 3. Momentum sudut, 4. Momen kopel. Yang pertama, saya akan menjelaskan momen gaya atau torsi. Momen gaya timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa. Rumusnya T sama dengan F kali D. Jika membentuk sudut sama dengan T sama dengan F kali R kali sin theta. Keterangannya T momen gaya, satuannya nanometer, F gaya, satuannya Newton, D lengan gaya, satuannya meter, R jari-jari, satuannya meter. Langsung saja. Momen gaya menyebabkan benda berotasi jika plus berotasi searah jarum jam, jika min berotasi berlawanan jarum jam. Rumus T total sama dengan T1 plus T2 plus T3 plus dan seterusnya sesuai arahnya. Kedua, momen inersia. Momen inersia atau kelembaman adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Nilai momen inersia tergantung pada bentuk benda dan letak sumbu putar benda tersebut dan jumlah massa. Rumusnya ini. I sama dengan M kali R kuadrat. I total M1 kali R1 kurung plus buka kurung M2 kali R2 kuadrat tutup kurung plus buka kurung M3 kali R3 kuadrat tutup kurung plus buka kurung dan seterusnya sesuai arahnya. Contoh soal. Sebuah tongkat homogen masanya 1,5 kilo, panjangnya 10 meter. Rotasinya 4 meter. Berapa momen inersia tongkat tersebut? Diketahui masanya 1,5, I-nya panjang 10 meter, H rotasi 4 meter. Yang dicari I, momen inersianya. Karena tongkat homogen, maka rumusnya 1/3 M buka kurung I kuadrat min 3H plus 3H kuadrat. 1/3 M-nya ini berapa? 1,5. I kuadrat 10, jadi 10 pangkat 2. Min 3 IH, 3 dikali I-nya 10, dikali H-nya 4. Tutup kurung plus 3H kuadrat, H-nya 4. Jadi 3 dikali H-nya 4 kuadrat. Jadi ini 100 ini ada kesalahan, ini kan 10 pangkat 2 100, ini dikurung 3 kali 10 30 dikali 4 120, 4 kuadrat 12, jadi 3 kali 4 kuadrat, jadi ini 128 dikurang 100 jadi min 28, jadi ini harusnya min 28. Jadi hasilnya 1/3 kali 1,5 kali 28 sama dengan 14 km kuadrat. Rumus momen inersia berbagai benda tegar homogen. Ini rumusnya dan gambar bidangnya. Intinya ini, lempeng tipis poros melalui sumbu tegak lurus I sama dengan 1/12 M tanda kurung A kuadrat A2 plus B2. Lempeng tipis poros seperti tampak pada gambar I sama dengan 1/12 MA kuadrat.
Rumus momen inersia berbagai benda pagar homogen. Momentum sudut dan momen Koppel. Momentum sudut L adalah hasil perkalian momentum dengan jarak. Rumus L sama dengan V kali R, L sama dengan M kali V kali R, L sama dengan M kali W kali R kali R. L sama dengan M kali R kuadrat kali W. Jika dihubungkan dengan momen inersia, maka rumusnya cuma L sama dengan I kali W. Terangannya L momentum sudut, I momen inersia, W kecepatan sudut, P M kali V, M massa partikel atau titik, kilo, P kecepatan linier, R jarak partikel ke sumbu putar. Contoh soal, sebuah roda memiliki massa 40 kg, diameter 120 cm, berputar dengan kecepatan sudut 5 rad per sekon. Hitung besar momentum sudutnya. Diketahui R-nya 60 cm. R 60 cm. Dijadikan meter dibagi 100, jadi 0,6 meter. B, masanya 40 kg, kecepatan sudutnya 5 rad per s. Tanyakan L, M kali R kuadrat kali kecepatan sudut. M-nya ini 40 dikali R kuadrat 0,6 kuadrat kali 25, hasilnya 72 km pangkat 2 per sekon. Momen Koppel adalah momen perkalian salah satu gaya dengan jarak tegak lurus antara kedua gaya tersebut. Contohnya adalah gaya yang bekerja pada jarum kompas di dalam medan magnet. Rumusnya M sama dengan F kali D. Keterangannya M momentum Koppel, satuannya nanometer, F gaya, satuannya Newton, D jarak antar gaya, satuannya meter. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Batang AD bekerja tempat dua gaya sejajar masing-masing F1 sama dengan F1 sama dengan F3 sama dengan 8M dan F2 sama dengan F4 sama dengan 12M. Tentukan besar momen Koppel batang A sama D. Cari A sama D. AB sama dengan BC sama dengan CD itu hasilnya 1. F1, F3 sama dengan F3, F1 sama dengan F3 hasilnya 8M, F2 sama dengan F4 hasilnya 12M. Ditanyakan MAD. F1 dan F3 adalah momen Koppel MAC kali MAC sama dengan F1 kali AC sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 nanometer. Momen Koppel pada batang AD adalah MAD kali MAD sama dengan MAC kali MBD sama dengan 16 tambah 24 sama dengan plus 40 nanometer. Tanda positif ini menyatakan putaran searah jarum jam. Materi selanjutnya gerak menggelinding. Gerak menggelinding itu ada gerak translasi dan gerak rotasi. Benda melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi. Sigma R sama dengan 1 XA dan persamaan translasi sigma F sama dengan MXA. Macam-macam gerak menggelinding. 1. Gerak menggelinding pada bidang datar. Untuk gerak translasi berlaku persamaan F min F sama dengan M kali A dan M min M kali B sama dengan 0. Untuk gerak rotasi berlaku persamaan T sama dengan 1 kali A. Rumusnya A sama dengan F per 1 plus K meter. Keterangannya A percepatan benda, satuannya M per S kuadrat, F gaya benda, satuannya Newton, K konstanta momen inersia, M massa benda, satuannya kilo.
Materi selanjutnya gerak menggelinding pada benda miring. Gerak translasi diperoleh dengan mengasumsikan semua gaya luas yang bekerja di pusat massa silinder. Menurut Newton, persamaan gerak dalam arah normal, kedua persamaan gerak sepanjang bidang miring, persamaan rotasi terhadap pusat massanya, rumusnya sama dengan A sama dengan M kali G kali sin theta per M plus Km R kuadrat per R kuadrat. Keterangannya G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, R jari-jari benda sama dengan percepatan benda, satuannya M per S kuadrat, F gaya benda, satuannya Newton, K persentase momen inersia, M massa benda, satuannya kilo. Contoh soal. Sebuah bola pecal bermassa 10 kg, berjari-jari 10 cm, menggelinding di atas bidang miring 37 derajat. Jika gaya gravitasi 10 M per S kuadrat, maka tentukan hal-hal berikut. Yang dicari momen inersia bola, yang kedua percepatan bola, yang ketiga percepatan sudut bola, yang keempat gaya gesek antara bola dan lantai, yang kelima torsi yang memutar bola. Diketahui masanya ini 10 kilo, R-nya ini 10 cm, dijadikan meter dibagi 100, hasilnya 0,1 M. G-nya 10 ms, ini 10 ms. Yang ditanyakan I, AA, FG, T. Karena bola pecal, maka rumusnya I sama dengan 2 per 5 MR kuadrat sama dengan 2 per 5 kali 10 kali 0,1 kuadrat, hasilnya 0,4 kaki M. Untuk B sama, karena bola pecal rumusnya G kali sin theta per 1 plus K sama dengan 10 dikali 6, 10 kali 0,6 per 7 per 5 sama dengan 30 per 7 meter per sekon. Yang C, A rumusnya A per R sama dengan 30 per 7 dibagi per 0,1, hasilnya 120 per 7 RAD per sekon kuadrat. Untuk yang pertanyaan D, FG sama dengan 1 dikali A per R sama dengan 0,04 dikali 300 per 7 per 0,1, hasilnya 120 per 7 Newton. Untuk pertanyaan yang E, mencari T sama dengan I kali A sama dengan 0,4 kali 120 per 7, hasilnya ini 12 nanometer. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.